Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soli semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 teknologi komunikasi di pembelajaran keempat. Kita sama-sama belajar yuk. Teman-teman, berenang merupakan olahraga yang baik. Namun pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Nah, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Upaya menjaga keselamatan diri saat di air adalah yang pertama, gunakan pelampung ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berenang, kalau misalkan belum mahir berenang, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Jadi lakukan pemanasan sebelum teman-teman beraktivitas di dalam air atau berenang. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Ya, jangan sekali-kali belum mahir berenang teman-teman berenang di kolam yang dalam. Jadi dicoba dulu kolam yang lebih dangkal dulu. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Nah, pendampingan dari orang tua, dari ayah atau ibu ataupun siapapun yang sudah dewasa bisa untuk menjaga teman-teman dan keselamatan diri teman-teman saat beraktivitas di air. Soli-soli semuanya, lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian berenang. Ya, yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke dalam kolam renang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang lebih dangkal dulu. Dan yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Jadi itulah aktivitas yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman berenang. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 ini mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi salah satu alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan, saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, teman-teman, itu pada zaman dulu ya, pada saat sebelum adanya WhatsApp ataupun yang lainnya. Jadi kita berkirim pesan yaitu melalui pesan singkat atau SMS. Tapi sekarang sudah ada WhatsApp dan lain-lainnya untuk berkirim pesan dan berkirim data melalui ponsel yang kita punya dengan berbagai pilihan aplikasi. Coba teman-teman lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ada surel, daun lontar, pesan singkat, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku. Nah, manakah yang termasuk ke dalam produk-produk dari teknologi komunikasi? Nah, ternyata jawabannya yaitu yang pertama adalah surel. Yang kedua pesan singkat atau SMS, yang ketiga ponsel, yang keempat komputer, dan yang kelima internet. Coba kalian temukan kalimat utama dari paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi. Nah, di sini contohnya misalkan paragraf 1, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Di paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Di paragraf ketiga, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, ringkasannya, sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis dalam selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Semuanya, kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama.
Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengalaman sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah sekarang coba, apakah kemampuan setiap orang itu sama? Ya, jawabannya yaitu kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Yaitu kita harus saling menghargai untuk menjaga kerukunan. Nah, soli-soli semuanya, berikut adalah penjelasan mengenai pembelajaran 4 di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 teknologi komunikasi. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.